Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Planner bersama aku, Serena Seti Sakinah. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik tentunya, yaitu rahasia berprestasi dalam kompetisi bisnis. Dengan tema yang menarik ini, tentu saja narasumber yang dihadirkan juga menarik dong. Kita udah kedatangan dua narasumber menarik yang pasti teman-teman sudah sangat familiar dengan dua narasumber ini. Boleh dong dikenalin? Oke, saya perkenalkan izin terlebih dahulu. Halo Sharon, selamat pagi. Pagi, Iqbal. Kenalin, aku Muhammad Iqbal Bernami, biasa dipanggil Iqbal, dari jurusan Manajemen Angkatan 2022. Sekarang ini menjadi anggota muda bidang 3 kewirausahaan. Salam kenal semua. Boleh lanjut narasumber kedua kita. Oke, terima kasih Sharon. Mungkin aku izin perkenalin nih. Nama aku Zakwan Al-Haris, biasa dipanggil L. Aku dari manajemen tahun 2022 dan aku sekarang anggota muda di bidang 6 kewirausahaan di bidang 6 di HIPMI. Oke, salam kenal ya. Sebelumnya aku mau nanya-nanya dikit nih tentang pengalaman dari narasumber kita terkait lomba-lomba yang udah pernah diikutin. Boleh dong diceritain? Oke, mungkin dari aku terlebih dahulu. Mungkin kalau dibilang pengalaman, yang teman-teman lihat mungkin pengalaman menangnya aja. Tapi kalau diruntun dari awal, dari aku mulai kompetisi, udah banyak sih. Udah lebih dari 10 lomba aku ikutin. Ada yang menang, ada yang berhasil, dan ada juga yang kalah gitu. Nah, mungkin beberapa lomba yang berhasil, ada aku ngikutin lomba yang udah di UNAN sendiri, atau 2 lomba. Alhamdulillah satu kompetisi itu juara 1, dan yang satu lagi itu juara 2. Terus minggu kemarin aku juga ikutan lomba tingkat nasional di universitas yang berada di Pulau Jawa. Alhamdulillah kemarin itu juga juara 1. Terus beberapa lomba sebenarnya ada universitas di Jawa maupun di Sumatera aku ikutin, kan, tapi emang nggak sampai final dan nggak dapat juara gitu. Mungkin itu. Kalau aku mungkin pengalaman lomba ya itu lebih ke udah banyak juga sih yang lomba-lomba yang diikutin, dan juga sama kayak Iqbal tadi, banyak yang kalah juga dan ada juga yang menang gitu. Kemarin aku ikutin lomba yang pertama kali aku coba lomba, aku ikut Planner Fest di UIN Imam Bonjol, dan alhamdulillah itu juga mendapat juara 1 di sana. Dan kemudian yang lomba yang aku ikutin kemarin ada Section 2023 dari Universitas Sriwijaya, dan alhamdulillah kami diundang juga ke sana untuk presentasi, dan alhamdulillah kami juga bawa hadiah lah pulang untuk dipersembahin ke UNAN gitu sendiri gitu. Oke. Dari beberapa lomba yang udah diceritain nih, boleh nih kasih tahu aku tentang tantangan terbesar yang pernah dihadapin terkait lomba-lomba yang udah pernah diikutin. Tantangan terbesar ya, kayak mungkin waktu aku pertama kali join ke kompetisi, apalagi itu di bidang bisnis ya. Kadang kan kalau orang menilai bisnis itu ada 2 tipe orang. Yang pertama ada yang mikir bisnis ini adalah hal yang sangat kompleks gitu. Harus ada rincian yang harus diikutsertakan, ada sesuatu yang harus diperhitungkan gitu. Dan yang kedua ada orang yang menilai bahwa kompetisi bisnisnya hanya kalau kita ikut kita bisa gitu. Dan mungkin aku adalah tipe orang yang pertama gitu. Aku mikir bisnisnya adalah hal yang kompleks, hal yang harus diperhitungkan gitu. Dan mungkin tantangan terbesar aku untuk pertama kali ikut kompetisi bisnis itu adalah ketakutan aku untuk nyusun proposal untuk kompetisi tersebut gitu. Jadi gimana aku coba aja kayak ikut aja lah dulu gitu. Kita kan punya tim, kita pasti bisa saling bikin proposal gitu. Kita bisa selesaikan proposal kita, dan kalau menang pun itu adalah hadiah bagi kami atas usahanya gitu. Dan kalau tidak menang itu adalah pelajaran juga bagi kita gitu. Kalau Iqbal sendiri gimana? Apa tantangan terbesarnya? Oke, kalau dibilang tantangan sama kayak L, kita tuh mungkin teman-teman di luar sana juga mikir untuk memulai pertama kali kayak bakal butuh biaya banyak kah, atau nggak ada pendanaan, atau ide kita punya ide tapi kita takut menyuarakannya, takut nggak diterima orang nanti ide kita. Mungkin itu yang harus, emang pertama kali tantangan yang harus kita lewati sih, gimana cara kita bisa menyampaikan ide bisnis kita, bagaimana cara kita meyakinkan
semisal izin orang tua atau izin dari pihak kampus pun bisa untuk kita mengikuti lomba kompetisi bisnis ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Tadi aku udah dengar juga kata L tadi timnya tuh kita takut timnya nggak cocok atau gimana. Kalau kayak gitu, menurut kalian gimana cara kita mensiasati terkait tim tersebut? Oke, kalau untuk tim, jujur dari lomba pertama Bal udah beberapa kali ganti tim. Sebenarnya semua orang tuh sama aja sih, tapi mungkin di beberapa part mungkin ada orang yang emang cocok sama kita. Mungkin cocoknya dari segi ide ataupun dari segi kesibukan. Kita tahu kan dalam pembuatan proposal, dalam mengikuti kegiatan kita banyak waktu yang terpakai gitu. Gimana cara kita mensiasati kita punya teman atau tim yang bisa sama-sama luangin waktu di sini gitu. Terus ide mungkin orang-orang tuh punya perspektif yang berbeda di satu idenya kan. Gimana cara kita bertiga, biasanya tim bertiga kan, gimana cara kami bertiga tuh bisa nyatuin dan bisa setelah satu tuh bisa menghasilkan proposal atau ikuti kompetisi itu bersama-sama gitu. Gitu. Kalau dari El gimana? Mungkin kalau dari aku tentang tim ya, Sharon. Mungkin kalau aku cari tim terus yang ya sama lah kayak yang Iqbal bilang tadi, satu pemikiran, satu ide atau satu kesibukan juga gitu. Dan juga gimana kami mengeksekusi ide yang kami munculkan dari bertiga gitu, atau ada tim-tim yang lain atau berempat atau berlima gitu. Dan juga bagaimana kami itu bisa nyaman dalam sebuah tim gitu. Dan juga kalau Iqbal sendiri kan tadi Iqbal sudah pernah ganti-ganti tim ya gitu. Kalau mungkin dari L juga udah ada tim juga, dan juga kami udah nyaman gitu. Kayaknya L bakalan ikut lomba dan ikut kompetisi lainnya dengan tim yang sama gitu, karena ya itulah dengan nyamannya dalam sebuah tim gitu, kita bisa munculkan ide-ide gitu. Apalagi pikiran kita sama, penjurusan kita sama, fokus kita sama gitu, dan itu yang bikin kita mudah dalam sebuah tim gitu. Bagus banget ya jawaban dari teman-teman kita ini terkait relationship-nya bersama tim-timnya. Oke, aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh dong kasih tahu aku tentang motivasi untuk mahasiswa dalam berkompetisi, apalagi kompetisi bisnis nih. Apalagi kita ketahui kalau kuliah ini kan emang untuk mengupgrade skill diri ya. Apa sih motivasinya selain itu? Atau boleh dong diceritain motivasi lain? Mungkin untuk motivasi ya, kayak yang aku mention tadi, kami itu awalnya apalagi tadi aku boleh sebutin nih tim aku di sini gitu. Boleh banget dong. Gitu. Biar yang lain juga pada kenal sama tim si L ini. Di tim aku ada aku sendiri, yaitu Endra Konelaris, dan dua teman aku, Nabil Ahza dari jurusan manajemen juga, dan Fikri Elwaris, dan dia juga Anggut dari HIPMI juga gitu. Mungkin ketiga kami itu memiliki fokus yang sama gitu. Kami suka berbisnis gitu, atau enggak, kalaupun belum menyentuh tahap bisnis, kami sudah mencoba-coba memunculkan ide-ide bisnis gitu. Kami coba-coba untuk latihan gimana eksekusi bisnis gitu. Mungkin motivasi untuk memulai kompetisi bisnis itu adalah kayak kami itu punya fokus sama gitu. Kami juga ada fokus ya, kami memiliki fokus yang sama di bidang bisnis gitu. Itu juga yang mempermudah kami untuk memunculkan semangat kami dalam mengikuti kompetisi bisnis itu. Kalau dari Iqbal gimana, Iqbal? Oke, mungkin motivasi aku untuk mengikuti perlombaan bisnis, kita tahu kan perkuliahan, materi kuliah, organisasi, kita juga butuh upgrade skill yang lain gitu, dimana nantinya apa yang kita lakuin pas kuliah nanti bisa berdampak pas kita di dunia kerja. Nah, di dunia kerja nantinya kita bakal butuh CV kan, CV. Nah, di CV nanti kan juga bakal tertera nanti prestasi-prestasi kita selama kuliah gitu kan. Jadi dari situ sih motivasi awal Bal sama teman-teman juga. Mungkin izin juga kayak L tadi buat sapa teman-teman tim Bal. Ada yang pertama tuh Husnul Khatimah, sama anggota muda bidang 3. Lalu ada Rido Feblika Saputra dari manajemen. Sama motivasi juga kayak karena emang kami banyak sekelas gitu, jadi kayak sering bersama,
Terus mata kuliah di manajemen pun juga membantu kami dalam penyusunan proposal nih. Jadi tinggal kami mengeksekusinya dengan ide bisnis yang kami rancang bertiga gitu. Nah itu yang mungkin bisa dibilang motivasi kenapa Bal dan tim untuk mulai ikut lomba kompetisi bisnis. Itu Sharon. Oke, berarti emang awalnya Iqbal fokusnya ke CV ya. Berarti sekarang CV Iqbal udah bagus banget dong. Udah keren. Iya. Kalau El awalnya gimana? Awalnya emang dari itu juga, dari sama-sama ide-ide yang punya sama gitu. Oh ya kayak itulah kan Fikri juga dari Angmut bidang 6 gitu kan. Jadi sama-sama gitu. Kita cobalah bikin bisnis ya gitu. Apalagi kita waktu masuk HIPMI kan kita ada EA kan. Kita udah ngerancang ide bisnis kita sendiri juga gitu. Dan udah ada mentoringnya juga sebelumnya gitu. Jadi ayolah kita coba-coba gitu. Jangan kayak gitu sih Sharon. Oke. Kalau untuk teman-teman yang belum ada motivasi dalam berkompetisi bisnis nih gimana menurut El dan Iqbal? Mungkin ini sebenarnya jujur banyak juga teman-teman yang bertanya gitu. Sebenarnya nggak ada tips sih, tapi pertama yang kayak kami sampaikan tadi, kita bentuk tim dulu sih. Soalnya pengerjaan proposal atau pengerjaan perlombaan tim itu biasanya memang butuh tim, butuh orang gitu. Gimana cara teman-teman bisa bertemu dengan orang-orang yang cocok bersama teman-teman gitu. Nah setelah bertemu nanti teman-teman bakal kumpul gimana cara menyampaikan ide teman-teman tuh bertiga atau berlima gitu. Sama yang nggak kalah pentingnya itu berani mencoba sih. Kemarin kami juga di awal-awal kayak apalagi kami mulai lomba tuh semester 2 gitu. Semester 2 jadi kayak takut persaingannya dari semester tinggi ataupun dari universitas yang berada di luar kita dari UNAN gitu kan. Mungkin keberanian aja dulu sih gimana kita mencoba. Terus mungkin tips yang lain, mungkin teman-teman mikir takut kalah gitu kan. Waktu kita terpakai untuk pembuatan proposal, nanti ada juga biaya insert yang itu bakal juga jadi pengorbanan untuk teman-teman. Tapi nggak apa-apa, untuk di awal nih emang butuh pengorbanan dulu sih. Semua nggak ada instan kan, jadi dari awal kita coba. Nah nanti kalau udah dapat aja tuh mah udah sering lomba, udah sering kayak pernah menang, pernah kalah. Mungkin jujur pernah lebih banyak kalahnya sih. Jadi dari kalah tersebut yang mungkin bisa lebih upgrade kita untuk penyusunan proposal atau mengikuti kompetisi lainnya. Mungkin itu yang Bal sampaikan. Berarti ini Iqbal masuk ke tipsnya ya. Udah. Kalau pertanyaan aku tadi gimana Bal, yang untuk teman-teman lain yang motivasinya belum ada dalam berkompetisi bisnis? Baik lagi ke orangnya sih. Kalau emang dia mau, asal mau aja sih, mau aja. Kalau udah mau ikut lomba ini, mau cari info lomba ataupun punya tujuan kayak Bal tadi butuh CV, ataupun emang orang yang ingin punya bisnis kan, tapi terkendala di pendanaan atau belum paham, mungkin itu bisa kayak dari kemauan tuh bisa cari mentor atau cari tim, itu aja sih. Oke, kalau dari El gimana El? Itu udah ngerangkup sih apa yang dibilang Iqbal semua tadi. Kemauan tuh ada tadi Iqbal mention ada orang yang punya ide bisnis tapi belum ada pendanaan gitu. Jadi mereka cuma ikut kompetisi bisnis gitu. Kadang kadang ada juga loh lomba-lomba itu yang nantinya juaranya itu bakalan dikasih pendanaan untuk ide bisnis yang mereka presentasikan gitu. Jadi kalau dari L sih kemauan aja untuk mengikuti lomba bisnis itu, dan yang lainnya kita juga nggak bisa maksa orang lain kan gitu. Dan juga lomba-lomba ini kan bukan ada lomba bisnis juga gitu, ada lomba yang lain, lomba esai seperti yang lainnya gitu. Tapi karena kita fokus sama bisnis sekarang gitu, jadi kita bisanya ngerangkul orang-orang yang ada jiwa bisnis lah dalam dirinya gitu. Jadi kemauan dalam berbisnis dan memunculkan ide bisnis gitu. Oke, bagus banget ya jawabannya. Kalau dari El tadi gue udah kasih tahu tipsnya tuh dalam berlomba bisnis. Kalau El apa tipsnya? Tips ya, ya itu sih kayak
tentuin lah tim pertama itu yang paling penting sih, tim dalam kompetisi itu ya. Cari tim yang punya satu visi yang sama gitu, atau punya ide yang sama, cara kerja yang sama, atau kesibukan yang sama gitu. Dan juga nanti dari tim itu muncullah ide-ide, muncullah gimana cara kita eksekusi kompetisinya gitu. Dan yang kedua, mungkin jangan jadikan kekalahan itu sebagai misalnya kalau kita jatuh kan, terus nggak bangkit-bangkit lagi gitu. Jadi karena kekalahan itu kita jadi semakin hebat gitu. Dan jujur aku juga udah banyak sih lomba yang diikutin, dan juga banyak sekali yang kalah gitu. Dan jangan putus asa gitu. Jadikan itu untuk mengupgrade kapasitas Anda, mengupgrade bagaimana Anda mempresentasikan ide, mengeksekusi ide, dan lain-lain. Kayak gitu sih kalau dari El saya. Oke, berarti El nih pantang menyerah orangnya ya, mantap kali El. Oke, aku mau lanjut ini ke pertanyaan selanjutnya. Kalau dari kampus sendiri itu gimana kontribusi kampus terhadap kalian dalam berlomba? Apakah dia ada bantu-bantu terhadap finansialnya atau ngurus surat-suratnya, itu gimana? Oke, mungkin bantuan dari kampus banyak sih. Apalagi kalau kita lomba tuh di luar daerah, itu bakal didanai kampus sih, bakal dibantu untuk surat menyuratnya. Tapi mungkin kalau lebih di highlight bantuan ini, mungkin emang jujur lebih banyak dapat bantuan dari HIPMI gitu, dari keluarga besar HIPMI gitu, apalagi Bang Dava. Kalau kayak punya permasalahan, apakah itu bentuk dari pendanaan mau keluar atau ngurus surat izin, itu HIPMI amat support untuk membantu kami dalam menyelesaikan masalah tersebut gitu. Tapi kalau untuk pendanaan yang besar atau emang butuh biaya besar tuh, kampus pasti bakal danai kami gitu untuk kalau pergi keluar gitu. Kalau El, gimana El? Mungkin kalau dari aku, saya kemarin tuh kan aku sedikit cerita ya. Kemarin tuh kami tuh mepet kali lah pengumuman dengan jadwal presentasi di sananya gitu. Jadi kami pusing gimana nih cara ada uang lah yang harus kita keluarkan untuk pergi ke sana, transportasi di sana, makan di sana gitu, akomodasi gitu kan. Jadi kampus amat support sih terhadap lomba-lomba itu gitu. Dan juga alhamdulillah kita di dekanat FEB itu kita bisa sebut nama di sini kan saya. Boleh, kayaknya. Pak Ma'ruf tuh support sih kepada kami gitu. Dan beliau tuh juga senang gitu kami ikut-ikut lomba, dan juga kami lolos sebuah kompetisi gitu. Dan juga beliau juga support atau ngasih bantuan yang mudah lah jalannya gitu. Dipermudah perizinannya, segala macam, surat izin, surat tugas gitu. Dan enteng aja bagi beliau untuk ngasih izin kami gitu. Itu kami salut sih terhadap itu. Dan juga kalau kayak dukungan-dukungan lain dari HIPMI juga, kayak Bang Dava gitu, ngasih support yang besar gitu. Semangat El, ini masih ada lomba yang lain loh gitu. Waktu kami down juga, Bang, aku kalah loh kemarin lomba ini. Gak apa-apa loh, kan masih banyak lomba-lomba yang lain, masih semangat lah kan. Banyak lomba yang lain, banyak yang bisa diikutin juga, bukan cuma ini loh satu lomba gitu. Itu sih dukungan dari luar kalau menurut El gitu. Oke, bagus banget ya, ternyata kampus support itu ya sama kita ini. Oke, dari tadi kalian udah denger juga nih tentang tips and trick, terus tantangan. Boleh dong sekarang ceritain satu pengalaman yang paling memorable banget bagi teman-teman terkait perlombaan. Boleh El sebenarnya. Iqbal dulu. Ya boleh Iqbal. Oke, yang paling memorable ada satu lomba. Soalnya tim kami bertiga tuh, tapi karena Rido ada berhalangan hadir, jadi kemarin itu cuma lomba berdua. Lomba berdua, ngajain proposal berdua. Temanya pun kayak kami itu pesimis di awal. Tema yang diangkatkan acara tuh kayak susah kami bakal ngewujudin dari proposal gitu. Jadi kayak begadang buat proposal, cuma berdua kan sama Husnul. Terus nanti presentasinya juga berdua. Emang dari lomba tuh boleh berdua gitu kan. Terus presentasi berdua. Di situ posisinya memorable-nya mungkin tim kami baru terbentuk gitu. Jadi kayak
di awal tuh kayak aukat kali berdua, cuma ngerjain berdua gitu kan. Iya, kebayang Kak. Terus presentasinya berdua, terus pengumumannya tuh sore hari. Jadi kami presentasi tuh siang kan. Terus habis presentasi itu kayaknya nggak menang deh gitu kan. Kayaknya nggak menang, kayak udah sedikit menyesali atas presentasinya kan. Terus ngomong gimana nanti kelanjutannya kalau kita nggak menang gini. Itu kan ada pemikiran gitu kan, kalau kalah gimana ya. Terus pas sorenya di situ tuh kami udah pisah. Yang Mbak udah di kos, dia ada di rumah gitu kan. Terus kayak pas pengumuman kami nggak semangat lagi buat buka Zoom gitu kan. Dia pengumumannya di Zoom, nggak semangat lagi buka tapi pas pengumuman ternyata kami juara 1 kan. Tapi euforianya nggak dapat kalau berdua, nggak berapa karena nggak di lokasi yang sama. Jadi kayak memorable aja di awal perlombaan. Padahal kami rasa presentasi kami itu kurang maksimal gitu. Alhamdulillah tetap juara, tapi kami ngerayainnya tempat berpisah gitu. Itu aja sih. Emang kadang yang kurang meyakinkan kalau nggak juara, malah kayak disangka-sangka di sana rezekinya. Ya. Kalau El apa yang paling memorable? Yang paling memorable ya kayak mungkin itu lomba yang kemarin ya, yang waktu kami pergi ke Sriwijaya gitu. Waktu aku di Sriwijaya tuh kan kami sampai malamnya gitu. Malam tuh persiapan untuk presentasi besok, kami bikin PPT-nya ngebut dalam semalam gitu. Udah tidur larut juga, dan besoknya kami sampai waktu di tempat acaranya gitu. El ngelihat di sana, wah kayaknya orang ini keren-keren deh, presentasinya keren-keren gitu. Kami nggak pede gitu kan. Aduh, ini nggak ada harapan kayaknya lagi nih gitu. Udahlah, sebisanya aja lah gitu. Tapi adalah dari tim L yang sih nggak ada, ya, nggak apa-apa do. Ini masih bisa nih. Semangat lah terus. Kan kita belum presentasi gitu. Kan kita juga nggak tahu gimana penilaian dewan jurinya kan gitu. Ya itulah, dan kami presentasi itu dan waktu waktu komentar dari jurinya gitu, waktu itu kami ngerasa aneh juga sedikit sih, kenapa ya waktu komentar dari juri ini awalnya ditawarin PMP gitu kan. Karena kan nggak ada relasi sedikit pun, kami bakalan nyangka tuh kami itu akan disemprot gitu. Ini gimana gitu. Ternyata kami awalnya ditawarin PMP, ditanya ini pertama kali pengalaman ke Palembang ya. Dan kami jawab lah ini, terus dikomentarin lah, dan alhamdulillah komentar dari juri itu positif gitu. Dan mungkin dari sana timbul semangat kami lagi, ini masih bisa nih gitu kan. Dan ya sama lah kayak Iqbal nunggu pengumuman juara gitu. Nunggu pengumuman juara, dan alhamdulillah kami dapat juara 1 di sana gitu. Itu halnya yang kami nggak nyangka awalnya, dan ternyata terjadi di akhirnya gitu. Ya emang kadang kayak gitu kan. Kita udah takut duluan aja gitu. Aku mau nanya, mungkin ini ke pertanyaan mau terakhir ya. Kalau info-info lomba itu kalian dapatnya dari mana? Oke, mungkin info lomba di awal tuh cuman yang kayak ada di share, mungkin di share cuman di grup angkatan ataupun di grup IPMI. Cuman kami emang fokus lomba yang di share orang gitu kan, belum tak mencari gitu kan, atau di share Bang Dafa atau di share presidium di grup IPMI gitu kan. Terus kami coba kayak UNIB kan, itu pun diajak gitu kan. Padahal itu baru pertama kali, nggak ngerti sih buka buklet, gimana cara link pendaftaran, itu kan pertama kali kan. Terus karena udah pertama, kayak udah dapat serunya mungkin kan, udah dapat seru lomba, jadi kami tuh follow Instagram yang ada ngasih poster-poster perlombaan gitu. Mungkin kayak edaran lomba, info lomba .id kayak gitu, banyak sih. Mungkin Instagram baru sekarang, dulu mungkin lebih banyak pengikutnya kan, sekarang lebih banyak mengikuti karena emang follow sih, info-info yang disitu emang bagus gitu, dari segi perlombaan, segi motivasi, ataupun ilmu-ilmu tentang bisnis juga banyak sih di share-share di Instagram gitu. Jadi teman-teman bisa maksimalin aja kalau mau cari lomba ataupun nambah-nambah ide, mungkin bisa juga lewat di Instagram gitu. Mungkin itu.
Kalau El, di mana dapat info lomba El? Sama sih kayak Iqbal tadi, awalnya cuman di share oleh Presidium HIPMI di grup gitu, atau grup angkatan manajemen juga ada yang nge-share lomba, dan dapatlah feel kayak kita tertantang untuk ngikutin lomba. Mungkin yang sebelumnya kalah nih, carilah lomba lagi gitu. Karena di Instagram tuh banyak loh info-info atau flyer-flyer yang disebar oleh kampus-kampus di luar kita gitu. Dan mungkin kan kadang ada juga kita nih yang malas gitu, banyak following IG pertamanya gitu, atau gengsi lah gitu kan. Teman-teman bisa loh bikin college ACC gitu kan, akun unik gitu, akun untuk kita follow-followan yang lain, info-info gitu. Teman-teman bisa cari yang seperti yang Iqbal tadi mention, ada info lomba atau lomba-lomba lain, nanti bakalan banyak loh muncul di searching kawan-kawan juga gitu. Mungkin info-info lomba dari situ sih kami dapat gitu. Oke, aku juga penasaran nih. Tadi kan udah mention juga tuh tentang lomba-lomba bisnisnya. Itu kalian ada rencana buat menseriuskan lomba-lomba tersebut nggak? Maksudnya mau kembangkan bisnis itu menjadi nyata, sebuah bisnis yang menghasilkan duit, gimana tuh? Kalau pertanyaan itu pasti produk atau yang kami proposalkan tuh pasti sangat ingin kami realisasikan gitu, bisa kayak dijual belikan atau emang jalan gitu bisnisnya. Tapi mungkin kalau sekarang, kalau dari tim Iqbal emang fokus mencari pendanaan dari lomba-lomba aja dulu mungkin, karena emang terbatas dari kesibukan kami. Nantinya apakah kalau kami jalani bisnis bisa bertanggung jawabkan, kita harus, kalau udah dapat pendanaan tuh harus kita bertanggung jawabkan atas bisnis yang kita ajukan gitu. Insya Allah semoga kedepannya proposal kami bisa direalisasikan dan dapat pendanaan gitu. Amin, semuanya tim L dan tim teman-teman yang lainnya. Kalau El sendiri gimana? Ada nggak niat merealisasikan proposal bisnisnya? Tentulah sama lah kayak Iqbal tadi kan, kami sangat ingin lah gitu untuk realisasikan ide bisnis dari kami. Apalagi nyusun ide bisnis tuh lumayan susah gitu, dan kami udah perhitungin pasar, perhitungin pendanaan, finance-nya, ininya segala macam gitu kan. Kalau dari kami itu tentu sangat ingin, tapi terbatas juga gara-gara kami kita nih masih mahasiswa gitu, dan kita juga punya kesibukan lain gitu. Tim L mungkin ada juga fokusnya di yang lain gitu, ada yang ngejar karir gitu, dan juga yang lain-lain ngejar beasiswa ini segala macam. Jadi belum bisa sih untuk merealisasikan bisnis itu ke real life-nya gitu. Tapi untuk lomba-lomba, alhamdulillah kami masih bisa untuk saat itu gitu. Oke. Dari jawaban teman-teman tadi juga sempat dibilang kalau bagi-bagi waktunya nih agak terkendala nih. Kalau dari teman-teman sendiri gimana cara bagi-bagi waktu supaya bisa mengikuti lomba ya juga, kuliah nggak tinggal, bagi-bagi waktu buat ngerjain tugas, itu gimana? Oke, tipsnya mungkin susah mic-nya dikit ya. Kayak tugas, emang kan tujuan awal kita kuliah tuh buat nyelesain kuliah dulu kan, nyelesain SKS dulu. Mungkin itu jadi prioritas utama dulu sih. Seberapapun deadline perlombaan, yang penting tuh duluin deadline tugas dulu. Sebisanya kita maksimalin ngerjain tugas dulu setelah dosen ngasih gitu lah. Soalnya kita nggak tahu kalau dari segi proposal tuh kadang waktunya bisa berubah-ubah aja, bisa dipercepat ataupun emang ada lombanya yang kayak diperpanjang gitu kan. Tapi sebisanya selesain yang prioritas kita dulu, yaitu kuliah. Terus nanti bisa dicicil sih, nanti ide-idenya atau mau cari ide baru mungkin di perjalanan pulang atau gimana tuh bisa dicicil sih. Terus sama organisasi, cara bagi malah kalau di waktu organisasi itu, kalau emang kita berada di ruang lingkup yang sama kayak di HIPMI, mungkin pas di HIPMI itu bisa sih kita angsur dikit gitu, di Warkop, di Kria gitu, bisa aja sih. Jadi organisasi jalan, pembuatan proposal atau lomba ini tetap jalan gitu. Gitu dia. Kalau dari El sendiri gimana? Sama lah kayak Iqbal, kayak cicil-cicil gitu, atau enggak nanti bagi tugas. Kadang ada loh dari tim kita tuh yang itu, misalnya teman aku Nabil gitu kan, dia tuh pandai di segi pemasaran. Jadi di proposal tuh pemasaran dia yang handle gitu. Dan Fikri ini pandai di segi finance-nya. Jadi dia yang handle finance-nya gitu. Jadi kami udah bagi-bagi job ini.
kalau di proposal kamu bikin ini ya, kamu bikin ini ya gitu. Jadi pandai-pandai kita membagi waktu kita dalam membuat proposal aja lagi kayaknya sih gitu. Oke, berarti emang kalau prioritasnya yang lain. Karena emang kita tujuannya kuliah emang untuk menyelesaikan kuliah nih. Oke, mungkin itu aja sih isi dari podcast kita pada hari ini. Terima kasih udah mau datang narasumber yang kece-kece ini. Semoga apa yang disampaikan itu sangat memotivasi kita untuk mengikuti lomba dan juga menjadi tips-tips yang bermanfaat bagi teman-teman untuk mengikuti lomba ke depannya. Oke. Kalau dari El dan Iqbal ada nggak kata-kata penutup sebelum akhir dari podcast ini? Kalau dari El ya, jangan takut untuk memulai gitu. Karena kadang ada di setiap apa yang sesuatu kita mulai, sebelum kita mulai itu kita belum dapat feel-nya gitu, gak dapat feel rasa, apalagi untuk kompetisi gitu, kita berpacu sama orang lain gitu. Sebelum kita mulai itu kita nggak tahu gimana rasanya berpacu sama orang lain, berkompetisi dengan orang lain gitu. Tapi setelah kita mencobanya, wah enak nih, kita kayak terpacu untuk lebih baik. Jadi jangan takut untuk memulai teman-teman. Oke, ingat teman-teman, jangan takut untuk memulai. Kalah menang itu biasa, yang penting mulai dan coba. Kalau dari Iqbal gimana, Bal? Kayak diambil Seren tadi, Bang mau bilang kalah atau menang itu biasa. Kenapa? Karena dari tema tadi kan kita bahasnya untuk kompetisi. Kompetisi itu bakal banyak perubahan itu kayak kadang kalah, kadang menang. Jangan misalkan teman-teman jadikan kalah itu sebagai menurunkan semangat, dan jangan jadikan menang tuh kayak udah puas saja gitu. Gimana cara kita dapat mengembangkan lagi? Gimana kita mungkin kalau dari presentasi itu ada saran-saran dari juri bagaimana kita ngembangin lagi. Kalau proposal kita tidak terima, apa sih yang kurang? Itu yang kita pelajari gitu. Jadi kalah menang tuh biasa. Jadi semangat untuk berproses gitu. Semangat untuk berproses ya. Oke, sekian podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.